Selamat siang semuanya. Saya akan mencoba menjelaskan penyelesaian program linier pola maksimum tidak baku yang sebelumnya diberikan oleh Bu Vela sebagai latihan perkuliahan 2 minggu yang lalu. Dengan soal, tentukan nilai X1, X2, dan X3 untuk menyelesaikan masalah program linier dengan model program linier. Fungsi objektif memaksimumkan Z sama dengan X1 ditambah 5X2 ditambah 3X3 dengan fungsi kendala sebagai berikut. Kemudian kita perhatikan pada kendala ketiga, yaitu 3x1 ditambah 4x2 dikurang 2x3 lebih dari sama dengan 15, di mana tandanya berbeda dari dua kendala lainnya, sehingga program linier ini dinamakan program linier pola maksimum tidak baku. Kemudian pada kendala ketiga, dapat kita ubah menjadi bentuk persamaan menjadi 3x1 dikurang 4x2 dikurang 2x3 dikurang C sama dengan 15. Variabel C yang merupakan variabel slack tidak bisa memenuhi syarat sebagai variabel basis karena koefisien pada variabel C adalah negatif 1, sedangkan variabel basis koefisiennya haruslah plus 1. Untuk itu, supaya kendala 3 mempunyai variabel basis, maka kendala 3 perlu ditambahkan suatu variabel semu, sehingga menjadi 3x1 ditambah 4x2 dikurang 2x3 dikurang C ditambah S sama dengan 15, di mana S merupakan variabel semu. Karena munculnya variabel semu, diperlukan suatu syarat perlu, supaya masalah program linier tersebut mempunyai penyelesaian optimum, yaitu dalam tableau yang optimum, variabel semu haruslah bernilai 0. Oleh karena variabel semu harus segera dibuat 0, maka fungsi objektif membentuk fungsi objektif baru, yaitu jika pola maksimum fungsi objektif baru sama dengan fungsi objektif lama dikurang ms. Jika pola minimum, fungsi objektif baru sama dengan fungsi objektif lama ditambah ms, di mana m merupakan bilangan bulat positif yang nilainya sangat besar. Sehingga pada contoh di atas, bentuk kanonik menjadi kendala 3x1 ditambah 4x2 dikurang x3 ditambah A sama dengan 18. x1 dikurang 2x2 ditambah 5x3 ditambah B sama dengan 20. 3x1 ditambah 4x2 dikurang 2x3 dikurang C ditambah S sama dengan 15. Memaksimumkan fungsi objektif baru sama dengan fungsi objektif lama dikurang ms, ekivalen dengan x1 ditambah 5x2 ditambah 3x3 ditambah 0a ditambah 0b ditambah 0c dikurang ms, ekivalen dengan x1 ditambah 5x2 ditambah 3x3 ditambah 0 dikali a ditambah b ditambah c dikurang ms, sehingga diperolehlah matriks sebagai berikut. Matriks A merupakan matriks koefisien-koefisien pada SPL. Matriks X merupakan variabel-variabel pada SPL. Dan matriks B merupakan konstanta-konstanta pada SPL. Kemudian, kita akan mengisi tableau simplex. Untuk variabel, diisi dengan variabel yang terdapat pada fungsi objektif baru. Dan untuk nilai CJ juga diisi dengan koefisien-koefisien pada variabel yang terdapat di fungsi objektif baru. Sebagai berikut,
X1, X2, X3, A, B, C, dan S dengan koefisien 1, 5, 3, 0, 0, 0, min M. Selanjutnya, kita tahu variabel pengetat dari masalah program linier akan menjadi variabel basis pertama pada tablo pertama. Variabel basisnya adalah A, B, S, di mana S merupakan variabel basis kendala ketiga, dan CB merupakan koefisien variabel basis, yaitu 0, 0, dan min M, di mana M adalah bilangan bulat positif yang sangat besar. Selain itu, isi kolom-kolom tablo simplex sesuai informasi pada matriks A dan pada matriks B, sehingga tablo menjadi seperti ini. Selanjutnya, hitung nilai ZC, di mana ZC merupakan sigma CB dikali AIB. Kita akan hitung satu-satu. 0 dikali 3 ditambah 0 dikali 1 ditambah min M dikali 3 menghasilkan min 3M. 0 dikali 4 ditambah 0 dikali min 2 ditambah min M dikali 4 menghasilkan min 4M. 0 dikali min 1 ditambah 0 dikali 5 ditambah min M dikali min 2 menghasilkan 2M. 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 0 ditambah min M dikali 0 menghasilkan 0. 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 1 ditambah min M dikali 0 menghasilkan 0. 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 0 ditambah min M dikali min 1 menghasilkan M. 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 0 ditambah min M dikali 1 menghasilkan min M. Dan dapat dihitung pula nilai Z, di mana Z merupakan sigma CB dikali BI. Kita akan hitung 0 dikali 18 ditambah 0 dikali 20 ditambah min M dikali 15 sama dengan min 15M. Kemudian kita hitung CJ min ZC. 1 dikurang min 3M menghasilkan 1 plus 3M. 5 dikurang min 4M menghasilkan 5 plus 4M. 3 dikurang 2M menghasilkan 3 min 2M. 0 dikurang 0 menghasilkan 0. 0 dikurang 0 menghasilkan 0. 0 dikurang M menghasilkan min M. Min M dikurang min M menghasilkan 0. Karena kasus ini merupakan pola maksimum, nilai CJ min ZC haruslah kurang dari sama dengan 0 untuk semua C. Dan karena CJ min ZC pada baris ini belum memenuhi itu dan masih ada yang positif, tablo pertama belum dapat dikatakan tablo optimum. Lalu, pilihlah nilai CJ min ZC dengan nilai tertinggi, karena kasus ini pola maksimum, sebagai kolom kunci, yaitu 5 plus 4M. Kolom kunci. Kemudian, setelah menemukan kolom kunci, kita dapat menghitung nilai BI per AIK. Kita hitung satu-satu, 18 dibagi 4, 18 per 4, 20 dibagi min 2, min 10 namun diabaikan karena nilai AIK sendiri kurang dari sama dengan 0. Kemudian 15 dibagi 4 sama dengan 15 per 4. Dari dua nilai BI per AIK, pilihlah yang terkecil sebagai baris kunci, yaitu 15 per 4.
Setelah menemukan kolom kunci dan baris kunci, terdapat suatu titik potong pada entry 4, di mana entry ini akan menjadi satu utama pada tablo kedua. Menjadi satu utama pada tablo kedua. Untuk dapat melakukan ini, baris ketiga pertama dapat dikalikan dengan 1/4. Sehingga baris ketiga pada tablo kedua menjadi seperti ini. Kita hitung satu persatu. 1/4 dikali 3 sama dengan 3/4. 1/4 dikali 4 sama dengan 1. 1/4 dikali min 2 sama dengan min 2/4. 0 dikali 1/4 sama dengan 0. 1/4 dikali 0 sama dengan 0. 1/4 dikali min 1 sama dengan min 1/4. 1/4 dikali 1 sama dengan 1/4. 1/4 dikali 15 sama dengan 15/4. Dengan tak lupa mengubah variabel basisnya menjadi X2. Karena titik potong kolom kunci dan baris kunci terletak di X2. Sehingga koefisien basisnya menjadi 5. Selanjutnya, kita tahu pada matriks ekselon tereduksi di atas dan di bawah satu utama haruslah 0. Kita akan mengisi baris pertama tablo kedua diperoleh dari baris pertama tablo pertama ditambah negatif 4 tablo kedua. Kita akan hitung satu persatu. 3 ditambah min 4 dikali 3/4 menghasilkan 0. 4 ditambah min 4 dikali 0 dikali 1 menghasilkan 0. Min 1 ditambah min 4 dikali min 2/4 menghasilkan 1. 1 ditambah min 4 dikali 0 menghasilkan 1. 0 ditambah min 4 dikali 0 menghasilkan 0. 0 ditambah min 4 dikali min 1/4 menghasilkan 1. 0 ditambah min 4 dikali 1/4 menghasilkan min 1. 18 ditambah min 4 dikali 15/4 menghasilkan 3. Untuk mengisi baris kedua tablo kedua diperoleh dari baris kedua tablo pertama ditambah 2 dikali baris ketiga tablo pertama. Tablo kedua. Baris kedua tablo kedua didapat dari baris kedua tablo pertama ditambah 2 dikali baris ketiga tablo kedua. Kita akan hitung satu persatu. 1 ditambah 2 dikali 3/4 menghasilkan 10/4. Min 2 ditambah 2 dikali 1 menghasilkan 0. 5 ditambah 2 dikali min 2/4 menghasilkan 4. 0 ditambah 2 dikali 0 menghasilkan 0. 1 ditambah 2 dikali 0 menghasilkan 1. 0 ditambah 2 dikali min 1/4 menghasilkan min 2/4. 0
ditambah 2 dikali 1/4 menghasilkan 2/4. 20 ditambah 2 dikali 15/4 menghasilkan 110/4. Selanjutnya, hitung nilai ZC, di mana ZC merupakan sigma perkalian CB dikali AIB. Kita akan hitung satu persatu. 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 10/4 ditambah 5 dikali 3/4 menghasilkan 15/4. 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 0 ditambah 5 dikali 1 menghasilkan 5. 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 4 ditambah 5 dikali min 2/4 menghasilkan min 10/4. 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 0 ditambah 5 dikali 0 menghasilkan 0. 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 1 ditambah 5 dikali 0 menghasilkan 0. 0 dikali 1 ditambah 0 dikali min 2/4 ditambah 5 dikali min 1/4 menghasilkan min 5/4. 0 dikali min 1 ditambah 0 dikali 2/4 ditambah 5 dikali 1/4 sama dengan 5/4. Dan dapat dihitung pula nilai Z, di mana Z merupakan sigma CB dikali BI. Kita akan hitung satu persatu. 0 dikali 3 ditambah 0 dikali 110/4 ditambah 5 dikali 15/4 sama dengan 75/4. Kemudian kita hitung CJ min ZJ. 1 dikurang 15/4 menghasilkan min 11/4. 5 dikurang 5 menghasilkan 0. 3 dikurang min 10/4 menghasilkan 22/4. 0 dikurang 0 menghasilkan 0. 0 dikurang 0 menghasilkan 0. 0 dikurang min 5/4 menghasilkan 5/4. Min M dikurang 5/4 menghasilkan min M min 5/4. Karena kasus ini merupakan pola maksimum, sekali lagi nilai CJ min ZJ haruslah kurang dari sama dengan 0 untuk semua J. Dan karena CJ min ZJ pada baris ini belum memenuhi itu, atau masih ada yang positif, maka tablo kedua belum dikatakan tablo optimum. Lalu, pilihlah CJ min ZJ dengan nilai tertinggi karena kasus ini merupakan pola maksimum, yaitu 22/4, dan menetapkannya sebagai kolom kunci. Setelah menemukan kolom kunci, kita dapat mengisi nilai BI per AIK. Kita akan hitung satu persatu. 3 dibagi 1 menghasilkan 3. 110/4 dibagi 4 menghasilkan 55/8. 15/4 dibagi min 2/4. Kita abaikan karena nilai AIK kurang dari sama dengan 0. Dari dua nilai BI per AIK yang didapat, pilihlah yang terkecil, yaitu 3, dan menetapkannya sebagai baris kunci. Setelah menemukan kolom kunci dan baris kunci, terdapat suatu titik potong pada entry 1, di mana entry ini akan menjadi satu utama pada tablo ketiga. Karena titik potong sudah 1, maka baris pertama tablo ketiga diisi hanya dengan menyalin baris pertama tablo kedua. Dengan tak lupa mengubah variabel basisnya menjadi X3. Karena titik potong kolom kunci terletak pada X3. Sehingga koefisien basisnya adalah 3.
Selanjutnya, kita tahu pada matriks ekselon tereduksi di atas atau di bawah satu utama haruslah bernilai 0. Kita akan mengisi baris kedua tabel ketiga. Diperoleh dari baris kedua tabel kedua ditambah negatif 4 dikali baris pertama tabel ketiga. Kita akan hitung satu persatu. 10/4 ditambah min 4 dikali 0 menghasilkan 10/4. 0 ditambah min 4 dikali 0 menghasilkan 0. 4 ditambah min 4 dikali 1 menghasilkan 0. 0 ditambah min 4 dikali 1 menghasilkan min 4. 1 ditambah min 4 dikali 0 menghasilkan 1. Min 2/4 ditambah min 4 dikali 1 menghasilkan min 18/4. 2/4 ditambah min 4 dikali min 1 menghasilkan 18/4. 110/4 ditambah min 4 dikali 3 menghasilkan 62/4. Untuk mengisi baris ketiga tabel ketiga diperoleh dari baris ketiga tabel kedua ditambah 2/4 dikali baris pertama tabel ketiga. Kita akan hitung satu persatu. 3/4 ditambah 2/4 kali 0 menghasilkan 3/4. 1 ditambah 2/4 dikali 0 menghasilkan 1. Min 2/4 ditambah 2/4 dikali 1 menghasilkan 0. 0 ditambah 2/4 dikali 1 menghasilkan 2/4. 0 ditambah 2/4 dikali 0 menghasilkan 0. Min 1/4 ditambah 2/4 dikali 1 menghasilkan 1/4. 1/4 ditambah 2/4 dikali min 1 menghasilkan min 1/4. 15/4 ditambah 2/4 kali 3 menghasilkan 21/4. Selanjutnya, hitunglah nilai ZC, di mana ZC merupakan sigma CB dikali AIC. Kita akan hitung satu persatu. 3 dikali 0 ditambah 0 dikali 10/4 ditambah 5 dikali 3/4 menghasilkan 15/4. 3 dikali 0 ditambah 0 dikali 0 ditambah 5 dikali 1 menghasilkan 5. 3 dikali 1 ditambah 0 dikali 0 ditambah 5 dikali 0 menghasilkan 5, menghasilkan 3. 3 dikali 1 ditambah 0 dikali min 4 ditambah 5 dikali 2/4 menghasilkan 22/4. 3 dikali 0 ditambah 0 dikali 1 ditambah 5 dikali 0 menghasilkan 0. 3 dikali 1 ditambah 0 dikali min 18/4 ditambah 5 dikali 1/4 menghasilkan 17/4. 3 dikali min 1 ditambah 0 dikali 18/4 ditambah 5 dikali min 1/4 menghasilkan min 17/4. Dan dapat dihitung nilai Z, di mana Z merupakan sigma CB dikali PI. Kita akan hitung 3 kali 3 ditambah 0 dikali 62/4 ditambah 5 dikali 21/4 menghasilkan 141/4. Kemudian kita akan hitung nilai CJ min ZC. 1 dikurang min 11/4 dikurang, maksud saya 1 dikurang 15/4 menghasilkan min 11/4. 5 dikurang 5 menghasilkan 0. 3 dikurang 3 menghasilkan 0. 0 dikurang 22/4 menghasilkan min 22/4. 0 dikurang 0 menghasilkan 0.
0 dikurang 17/4 menghasilkan min 17/4. Min M dikurang min 17/4 menghasilkan min M plus 17/4. Karena kasus ini merupakan pola maksimum, nilai CJ min ZJ haruslah kurang dari sama dengan 0 untuk semua J. Kita lihat bahwa CJ min ZJ pada baris ini telah memenuhi syarat itu, yaitu kurang dari sama dengan 0. Maka tablo ketiga sudah dapat dikatakan tablo optimum. Pada tablo ketiga, CJ min ZJ bernilai 0 dan negatif untuk semua J. Sehingga tablo sudah optimal karena kasus maksimumnya adalah 141/4 saat X1, X2, dan X3 adalah 0, 21/4, dan 3. 0, 21/4, dan 3. Sekian penjelasan dari saya untuk penyelesaian masalah program linier pola maksimum tidak baku. Maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih dan semoga bermanfaat.